Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar sobat Quran semuanya? Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita, yakni Indonesia Mengaji. Channel di mana kita bisa mempelajari bacaan ayat suci Al-Quran mulai dari tingkat dasar hingga tingkat mahir. Ya, baiklah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Kali ini kita masih membahas tentang bagaimana sih cara membaca surat dalam Al-Quran yang baik dan benar. Dan kali ini khususnya kita masuk kepada pembahasan surat Al-Ikhlas, ya. Sudah terlihat di layar kita masing-masing surat Al-Ikhlas. Insya Allah kita akan membahasnya dari segi tajwidnya atau dari segi makharijul hurufnya. Sebelum kita bahas itu semuanya, mari sama-sama kita baca dari ayat pertama hingga ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya baik, mari sama-sama kita bahas dari segi tajwid dan makharijul hurufnya ya. Pertama di sini dari ul ya. Ul. Ul. Nah, hati-hati ya. Ini ada huruf qaf. Huruf qaf ini dia menggunakan pangkal lidah atau lidah yang paling belakang ya, yang mendekati dengan kerongkongan dan tidak boleh ada nafasnya. Karena sifat untuk huruf qaf itu jahar, artinya menahan keluarnya nafas. Ko, 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 ki, u, bako. Ko, ki, u, bako. Nah, dan kalau dia sukun atau diwakafkan, dia memiliki sifat memantul atau qalqalah. Ko, ki, u, bako, bako. Nah, huruf ko ini dia tidak boleh ada nafasnya. Contoh salahnya, contoh salah. Kul, 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 kul. Nah, seakan-akan ada nafasnya ya. Ko, ki, ku, kul. Nah, itu tidak boleh. Ya, tapi huruf ko ini dia jahar, menahan keluarnya nafas. Ul, 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 ul ya. Ul bukan kul, beda ya. Ul, ul bukan kul, beda. Bukan kul melainkan seharusnya ul ya. Ul, ul. Nah, masuk ke huruf lam ya. Pakai pinggir lidah menempel di pangkal gigi seri atas. Ul, 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 ulhu. Nah, masuk ke huruf h. Ini menggunakan h yang besar ya. Tenggorokan paling bawah ya, mendekati dada. Suaranya ngebas. Ulhu, ha, hi, hu, ha, hi, hu, ulhu, ha, hi, hu, bah,
ha, hi, hu, bah, wul, hu. Lanjut ke huruf waw, ya insya Allah mudah ya. Wa, wul, huwallahu. Nah, masuk ke sini, ini ada lafzul jalalah ya. Di sini ada dua huruf lam ya. Huruf lam ini dibaca tebal. Allah, Allah, Allah. Jadi Allah ya. Qul huwallahu ahad. Allah, Allah. Jadi huruf lamnya itu ditebalkan. Al, 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 Allah, Allah. Huruf lam itu dari segi makhraj adalah pinggir lidah ya. Ini pinggir lidah bagian depannya ya menempel di pangkal gigi seri atas ya. Jadi kita punya gigi seri di sini di belakangnya pas numbuhnya, pas bagian gigi seri kita numbuh. Nah, di belakangnya. Al, al dan dia tebal. Qul huwallah, Allah. Nah, kebanyakan orang-orang salah dalam membaca lafaz Allah. Kebanyakan menggunakan w ya. Contohnya au, Allah, Allah dan itu salah ya. Jadi huruf jadi lafzul jalalah itu tidak menggunakan w ya. Contoh salahnya Allah. Salah ya. Allah. Contoh salah. Allah. 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 Kan kebanyakan orang-orang menyebutnya dengan Allah. Nah, sebenarnya dia tidak ada w-nya atau tidak ada wa-nya. Murni huruf lam yang ditebalkan. Al, 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 al. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ya. Jadi dia tebal, bukan qul huwallah. Qul huwallah bukan. Melainkan seharusnya adalah qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, lanjut ke sini ha-nya harus tipis ya. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah menggunakan tenggorokan bagian tengah dan suaranya tipis. Tidak boleh ngebas. Contoh salahnya ha, ha. Nah, itu tidak boleh karena ini haknya tipis. Ha, hi, hu, bah, ahad, ahad, ahad. Nah, masuk ke huruf dal, ini dia qalqalah ya, memantul huruf dalnya. Ahad, ahad. Dan perlu diingat, pantulan untuk huruf dal ini dia tidak boleh ditekan dan kemudian tidak boleh ada nafasnya. Contoh salahnya ya, yang kebanyakan orang itu baca seperti ini. Ahad, 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 ahad. Nah, itu tidak boleh ya. Karena seharusnya cara pengucapan qalqalahnya itu harus dilepas dan tidak ada nafasnya. Ahad, murni. Ad, 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 ad. Tidak boleh ed, ed. Harusnya adalah ahad, ahad. Jadi ringan-ringan aja. Ahad, tidak boleh ahad, ahad. Nah, itu salah ya, tapi ringan aja. Ahad, ahad, ahad. Insyaallah mudah ya. Baik, kita ulangi lagi ayat pertamanya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, jangan lupa juga ini panjang ya. Lafaz Allahnya di sini panjang. Allahu, Allahu, dua harokat. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Lanjut. Ada lafaz Allah lagi. Allahu somad. So. Nah, huruf shad ini adalah ujung lidah berada di halaman gigi seri bawah. Nah, ini gigi seri bawah ya, mohon maaf. Berada di bawah, di belakangnya. Ya, di halamannya. Kemudian pangkal lidahnya tuh naik ya. So.
bukan syo ya. Contoh salahnya syomad, syomad tidak boleh ya. Ini so, bukan syo, bukan syo, melainkan seharusnya adalah so, 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 so ya. Allah, Allah, Allah. Ingat, Allah bukan Allah. Allah bukan Allah ya, tapi al tebal. Allahus Somad, dipantulkan lagi. Allahus Somad, lam yalid. Nah, hati-hati. Lam yalid dipantulkan. Yalid, yalid. Lam yalid. Nah, ringan aja mantunya, tidak boleh tekan. Contoh salahnya. Yalid, 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 yalid. Nah, tidak boleh ditekan. Tapi ringan-ringan saja. Lam yalid, yalid, yalid. Nah, kemudian di sini ada wakof lam ya. Singkatan dari la waqfa. Jadi dilanjut aja. Lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini yu-nya 2 harokat. Yulad. Yulad. Ingat, kol-kolahnya atau memantunya ringan-ringan aja. Tidak boleh ditekan ya, ringan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lanjut, walam yakul. Nah, masuk ke sini, walam yaku. Nah, ini huruf kaf ya. Huruf kaf ini makhrajnya atau tempat keluarnya ada di pangkal lidah ya. Nah, di depan sedikit, agak sedikit di depan makhraj qaf ya. Ka, 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 ki, ku, bak. Dan dia memiliki sifat hams atau mengeluarkan nafas, mengeluarkan angin. Ka, ki, ku, bak. Ka, beda sama ko ya. Kalau ko tidak ada nafasnya. Kalau ka ini ada. Yaku, ka, ki, ku, bak. Yaku. Lanjut ke sini. Ya, di sini ada tajwid idgham bila gunnah ya. Jadi huruf nunnya dihilangkan langsung masuk ke huruf lam. Sebagaimana hukum tajwid idgham bila gunnah adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro ya. Di sini bertemu dengan huruf lam. Jadi langsung masuk ke huruf lam, tapi tidak didengungkan ya. Contohnya, contoh salahnya. Yakullahu, yakullahu tidak boleh ya. Tanpa dengung. Sesuai namanya bila guna tanpa dengung. Langsung yakullahu, yakul, yakullahu. Jadi tidak boleh didengungkan, tapi langsung yakullahu. Nah, di sini ada matsilah qasirah. Ya, kalau di mushaf Departemen Agama atau Quran-Quran cetakan di Indonesia ini biasa ditandakan dengan adanya domah terbalik. Nah, tapi sesuai teori tajwidnya ini adalah matsilah qasirah. Matsilah qasirah itu ketika ada hak domir. Nah, dilihat aja ini adalah hak domir. Hak domir yang mana sebelumnya ada huruf hidup. Nah, di sini ada huruf lam, dia hidup ya. Maksudnya hidup, dia bukan sukun. Ya, kalau sukun berarti di sininya pendek. Karena di sini huruf lamnya hidup dengan harokat fathah, maka hu-nya ini panjang. Lahu, kecuali di sini lamnya mati ya, dan ini dibaca pendek. Karena ini lamnya hidup, ada fathah, maka masuk ke huruf h ini dia dipanjangkan 2 harokat. Lahu, lahu, lahu. Nah, lahu panjang 2 harokat. Walam yakul lahu, langsung ke sini. Kufuwan, kufuwan ahad. Kufuwan. Nah, di sini ada hukum izhar halki ya. Izhar halki itu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ain ha, ghain, kha. Di sini ketemu dengan hamzah ya. Jadi jelas bacanya kufuwan kufuwan tidak boleh didengungkan. Contoh salahnya kufuwan tidak boleh, tapi langsung kufuwan ahad, ahad. Ingat sekali lagi pantulannya ringan-ringan saja, tidak boleh ditekan. Ahad, ahad, ahad.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, bagaimana sobat Quran? Insya Allah mudah ya. Yuk, sama-sama kita baca lagi dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, demikianlah pembahasan kita pada surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas ini terdengarnya sederhana ya, tapi ternyata masih banyak orang-orang yang keliru dalam membaca surat Al-Ikhlas. Oleh karenanya, supaya bacaan kita baik, bacaan kita benar, perbanyaklah belajar mempelajari bacaan Al-Quran sebagaimana yang Rasul sampaikan dalam hadis yang sahih, yakni khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kata Rasul, sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah mempelajari bacaan Al-Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya kembali. Ya, saya doakan kepada sobat Quran semuanya, semoga bacaan Qurannya bisa semakin bagus, bisa semakin baik, bisa menjadi penghafal Quran yang faham isi kandungan Quran untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pamit, terima kasih. Ya, jangan lupa tekan tombol like dan share sebanyak-banyaknya. Dan kalau ada sobat Quran yang belum subscribe, silakan subscribe. Insya Allah manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.